Kamis tanggal 22 Februari 2024. Perkenalkan, nama saya Sanjay Sbianto sebagai moderator dan rekan saya Christopher Kavin Bur sebagai seorang moderator akan meminta izin untuk menjalankan dan memandu acara presentasi pada hari ini. Presentasi pada hari ini akan berjudul mengenai uji efektivitas daun sukun sebagai bahan dasar pembuatan spray anti nyamuk. Dan presenter kita pada hari ini akan berjumlah 3 orang yang bernama Arkadius Kandarpa Pratna dari kelas 12 A3, lalu ada Immanuel John Bennett Hardianto dari kelas 12 A1, dan ada Narayana Bangun dari kelas 12 A2. Penguji kita pada hari ini ada penguji materi dan juga penguji bahasa. Penguji materi akan dilakukan oleh Bapak Arya Sosial Nugraha SPD, dan penguji bahasa akan dilakukan oleh Ibu Regina Diekesarin SPD. Presentasi akan berjalan selama 20 menit dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab pada penguji materi selama 12 menit, lalu penguji bahasa selama 8 menit, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada para audiens selama 10 menit, dan terakhir akan diberikan waktu secara khusus tanggapan orang tua selama 5 menit. Tanpa beberapa lama lagi, saya persilakan. Baik, selamat siang Pak Arya, Budia, dan para audiens. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok khusus paper 75 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Uji efektivitas daun sukun sebagai bahan dasar pembuatan spray anti nyamuk. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dulu. Saya Immanuel John Bennett Hardianto dari kelas 12 A1 absen 11. Saya Arkadius Kandarpa Pratna dari kelas 12 IPA 3 absen 4. Dan saya Narayana Bangun dari kelas 12 IPA 2 absen 25. Baik, kemudian ini adalah daftar isi hal-hal yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Dimulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Pertama-tama saya akan mulai membahas dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, landasan teori, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Latar belakang akan saya mulai dari bahaya nyamuk. Kita tahu nyamuk walaupun bentuk kecil, namun dapat mengancam dari kesehatan manusia itu sendiri. Nyamuk menyebabkan beberapa penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan filariasis. Nyamuk tidak hanya menggigit, namun juga mentransmisikan patogen-patogen berbahaya dalam darah manusia. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi pertimbangan bagi kelompok kami untuk membuat obat nyamuk yang bertujuan untuk mencegah dari infeksi-infeksi nyamuk itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah anti nyamuk sintetis. Mungkin kita sudah lihat banyak produk-produk obat nyamuk di luar sana. Namun kebanyakan dari obat-obat nyamuk tersebut masih mengandung senyawa kimia sintetik. Hal tersebut berbahaya karena dapat mencemari lingkungan, kemudian dapat menyebabkan keracunan akibat dari toksisitas kimia. Lalu jika produk tersebut digunakan dalam terus-menerus akan menyebabkan kanker kulit dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Oleh sebab itu kami ingin membuat obat nyamuk berbahan dasar alami, yaitu berbahan dasar daun sukun atau Carpus altilis. Kemudian di Desa Mengwi sebenarnya sudah diterapkan pemanfaatan obat nyamuk dengan bahan dasar daun sukun. Namun mereka memanfaatkannya dengan cara dibakar. Jadi mereka mengusir nyamuk dengan pembakaran aroma daun sukun itu. Namun hal tersebut dinilai masih kurang efektif karena menyebabkan pencemaran lingkungan akibat dari sisa-sisa pembakaran dan juga polusi udara. Oleh karena itu kita ingin membuat obat nyamuk yang lebih ramah lingkungan dengan cara diberikan spray melalui proses ekstraksi sederhana. Kemudian berikut adalah landasan teori yang akan kami bahas dimulai dari daun sukun. Daun sukun atau Artocarpus altilis mengandung senyawa insektisida alami berupa flavonoid, saponin, dan juga tanin. Ketiga senyawa tersebut memiliki fungsinya masing-masing untuk mencegah dari kerja nyamuk. Seperti flavonoid ini lebih mengarah ke mencegah pernapasan nyamuk, seperti berfungsi untuk inhibitor pernapasan nyamuk, membuat saraf dan otot pernapasan nyamuk menjadi layu, dan juga merusak fungsi kerja saluran pernapasan nyamuk. Kalau yang saponin berfungsi lebih ke mencegah pencernaan oleh nyamuk itu sendiri, seperti menurunkan jumlah sterol bebas nyamuk, mengganggu sistem pencernaan, dan bersifat toksik bagi nyamuk. Tanin juga memiliki fungsinya itu sendiri, yaitu bersifat toksik bagi aktivitas enzim nyamuk dan bersifat antipiden. Antipiden adalah istilah kimia yang berfungsi untuk mengurangi nafsu makan serangga. Kemudian kami juga menggunakan alkohol dalam produk kami ini. Alkohol berfungsi untuk mempercepat penguapan dari produk itu sendiri. Kemudian kami memilih etanol 70% sebagai pelarut polar untuk pengenceran daun sukun kering dengan aloe vera. Kemudian etanol juga merupakan asam lemah yang aman bagi kulit dan sudah banyak digunakan pada produk-produk
seperti antiseptik dan juga hand sanitizer. Kami juga menggunakan aloe vera sebagai antioksidan, berfungsi sebagai pelembab kulit dan juga pengental yang aman dan sehat bagi kulit. Kemudian ini adalah rumus matematika sederhana yang kami gunakan untuk mengukur tingkat keefektivitasan dari data yang kami dapat. Jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Dari hal tersebut kami merumuskan dua masalah, yaitu bagaimana cara daun sukun itu bisa dimanfaatkan sebagai spray anti nyamuk. Yang kedua, apakah daun sukun yang dimanfaatkan sebagai spray anti nyamuk bekerja secara efektif. Selaras dengan rumusan masalah, kami menentukan tujuan dari penelitian itu. Yang pertama adalah mengetahui cara daun sukun dimanfaatkan sebagai spray pengusir nyamuk. Yang kedua adalah mengetahui efektivitas daun sukun sebagai dasar pembuatan spray anti nyamuk. Yang kedua, bagian metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya, Aka. Baik, terima kasih Bennett, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jadi metode penelitian ini dibagi menjadi variabel penelitian, uji lapangan, uji fitokimia, dan juga uji pH. Dan juga ada proses pembuatan dari spray nyamuk ini. Jadi pertama proses pembuatannya adalah kami menyiapkan alat berupa beras ukur, blender, 3 wadah, dan juga ulukan. Lalu untuk bahannya juga terdapat daun sukun kering dengan sampel 3 gram, 5 gram, dan juga 10 gram. Terdapat juga aloe vera sebanyak 50 ml dan juga etanol 70% sebanyak 100 ml. Nah, jadi untuk proses pembuatan ini kami menggunakan teknik maserasi sederhana. Jadi maserasi sederhana adalah ekstraksi sederhana yang tanpa dipengaruhi oleh suhu. Jadi kami tidak melakukan pemanasan. Proses pembuatannya adalah kami mengumpulkan sampel berupa daun sukun kering yang telah di blender sebanyak 3 gram, 5 gram, dan 10 gram, dan masing-masing dimasukkan ke dalam 3 wadah masing-masing. Lalu ditambahkan dengan aloe vera 50 ml dan etanol 70% sebanyak 100 ml tadi. Lalu juga akan diendapkan dan direndam selama 3 hari, dan ini menjadi proses maserasi sederhana. Seperti yang bisa lihat, ini adalah hasil dokumentasi pembuatan dari proses pembuatan spray anti nyamuk ini, dan terdapat 3 sampel di pada wadah yang sedang dalam proses pengendapan maserasi sederhana selama 3 hari ini. Dan pada gambar balik kiri ini adalah 10 gram, 3 gram, dan juga 5 gram. Nah, selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitiannya adalah yang pertama, variabel penelitian bertujuan variabel penelitian merupakan sebuah tujuan yang penting dalam suatu penelitian. Nah, variabel penelitian dibagi menjadi 3, ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Jadi dia bersifat penting karena mempengaruhi variabel yang lain. Nah, variabel bebas pada penelitian kami adalah komposisi daun sukun dalam spray anti nyamuk. Apa yang dimaksud dengan ini? Jadi dari 3 sampel tadi ada komposisi daun sukun yang 5 gram, 3 gram, dan juga yang 10 gram. Selanjutnya adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, variabel terikat pada penelitian kami adalah jumlah bentol akibat nyamuk yang menempel pada tangan. Dan terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang netral, yaitu yang berfungsi untuk tidak mempengaruhi variabel terikat dan juga hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, variabel kontrol di penelitian kami adalah media tangan, waktu, tempat, dan komposisi bahan spray yang sama. Terus saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan dari ketiga variabel ini. Jadi yang dimaksud dengan fungsi variabel bebas, yaitu daun sukun yang mempengaruhi variabel terikat, yaitu jumlah bentol, adalah pada bagian variabel bebas, yaitu komposisi daun sukun, kami menggunakan 3 sampel, yaitu 5 gram, 3 gram, dan 10 gram. Nah, dari bagian ini kami tuh ingin mengetahui mana yang paling efektif untuk digunakan sebagai spray anti nyamuk ini dalam uji lapangan nanti. Nah, setelah kami melakukan proses maserasi setelah 3 hari, didapatkan hasil bahwa komposisi daun sukun 3 gram adalah hasil yang adalah produk yang kami gunakan, karena pada komposisi daun sukun 5 gram dan juga 10 gram itu dinilai tidak efektif karena memiliki tekstur yang sangat kental dan tidak memungkinkan untuk menjadikan spray anti nyamuk. Maka dari itu dia tidak akan memungkinkan untuk mempengaruhi variabel terikat, yaitu jumlah bentol. Maka kami menggunakan komposisi daun sukun yang 3 gram, itu yang berpengaruh. Lalu yang dimaksud dengan variabel terikat dalam aspek jumlah bentol akibat nyamuk yang menempel bertangan adalah pada penelitian kami, pada ujinya kami menggunakan tangan kanan sebagai tangan kanan tidak diberikan spray anti nyamuk dan tangan kiri diberikan spray anti nyamuk. Sehingga kita ingin melihat apakah benar daun sukun itu berpengaruh bagi jumlah bentol dalam aspek jika kami menguji pada tangan kanan terdapat bentol dan tangan kiri yang diberi spray anti nyamuk itu tidak terdapat bentol, maka diartikan bahwa daun sukun benar berpengaruh sebagai pengusir nyamuk. Dan terakhir adalah variabel kontrol. Karena variabel kontrol dan variabel netral, maka seperti media tangan digunakan, media tangannya adalah dari orang yang sama. Pada penelitian kami, orang yang diuji adalah saya sendiri. Jadi menggunakan media tangan saya sendiri, yaitu pertangan kanan dan kiri, dan juga
tidak dipengaruhi oleh tidak berganti-gantian karena harus netral sama. Lalu juga terdapat waktu, yaitu waktu penelitian kami dilakukan selama 5 hari pada tanggal 13 sampai 17 Januari pukul 4 sore dan dilakukan selama interval 15 menit sehingga kondisinya harus dalam kondisi yang sama netral. Tempat juga dilakukan pada Taman Budaya yang terletak di Jakarta Selatan, dan yang dimaksud dengan komposisi bahan spray yang sama adalah komposisi selain daun sukun sendiri, yaitu aloe vera dan juga etanol memiliki komposisi yang sama, yaitu aloe vera sebanyak 50 ml dan juga etanol sebanyak 100 ml. Selanjutnya adalah uji lapangannya. Nah, jadi proses uji lapangannya adalah menyemprotkan spray pada tangan. Itu tadi pada tangan kanan itu tidak diberi perlakuan, jadi tidak diberikan apa-apa, dan pada tangan kiri diberikan perlakuan berupa spray anti nyamuk ini. Lalu kami melakukan uji di lapangan tadi, itu yang terletak pada Taman Budaya tadi, dan juga melakukan pengamatan pada intensitas nyamuk. Ini adalah hasil dokumentasi dari bukti-bukti nyamuk yang menempel menandakan adanya nyamuk. Selanjutnya adalah uji fitokimia. Jadi tujuan dari uji fitokimia ini adalah untuk memastikan apakah benar produk spray nyamuk yang kami buat ini mengandung ketiga unsur tadi, senyawa tadi, yaitu flavonoid, saponin dan juga tanin yang sudah dijelaskan sebelumnya yang bisa mengusir nyamuk. Itu caranya adalah yang pertama uji flavonoid. Dalam uji flavonoid ini kami mengumpulkan sampel spray nyamuk yaitu sebanyak 10 ml ke dalam sebuah tabung reaksi. Lalu pada tabung reaksi yang kedua kami meneteskan 3 tetes HCl dan juga NaOH, kristal NaOH sebanyak 2 gram. Lalu keduanya dilarutkan, dan larutan itu akan dicampurkan dengan spray anti nyamuk tersebut. Indikasinya adalah terjadi perubahan warna menjadi warna kuning. Nah, perubahan warna menjadi warna kuning ini menandakan adanya kandungan flavonoid dari spray nyamuk ini. Selanjutnya adalah uji saponin. Pada uji saponin ini kami menggunakan aquades sebanyak 50 ml dan juga dicampur dengan sampel spray nyamuk itu sebanyak 50 ml ke dalam tabung reaksi. Lalu kami akan memanaskan menggunakan alat ketiga, spiritus dan juga korek api untuk menyalakannya, dan dilakukan selama 15 menit. Untuk mengetahui indikasinya adalah setelah 15 menit kami akan melihat larutan tersebut apakah berbusa atau tidak. Dan seperti yang sudah pada gambar, ternyata larutannya berbusa, menandakan bahwa adanya kandungan saponin dalam daun sukun. Dan juga terakhir adalah uji tanin. Dalam uji tanin ini kami mengumpulkan sampel spray anti nyamuk tadi sebanyak 20 ml ke dalam sebuah tabung reaksi dan meneteskan FeCl3 sebanyak 3 tetes. Indikatornya adalah terjadi perubahan warna yang tadi awal dari hijau gelap menjadi hitam pekat, menandakan bahwa ekstrak daun sukun ini mengandung senyawa tanin. Terakhir, untuk memastikan keamanan bagi kulit, kami melakukan uji pH juga. Uji pH ini kami menggunakan alat pH meter yang dimasukkan ke dalam spray anti nyamuk ini, dan juga didapatkan hasil pH 6,5 yang aman bagi kulit. Terutama juga pada bahan pembuatan kami kan menggunakan bahan yang alami yang aman bagi kulit, terutama juga etanol 70% kan pasti banyak digunakan pada seperti spray disinfektan dan sebagainya, dan juga contohnya seperti hand sanitizer yang aman bagi kulit, serta juga kalau etanol 70% merupakan asam lemah sehingga aman bagi kulit. Oh iya, juga terakhir metode kami tadi menggunakan metode kuantitatif eksperimental karena kami melakukan eksperimen dan juga melakukan pengolahan data secara kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naryana. Baik, terima kasih Pak. Ini saya akan jelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Jadi dari 5 percobaan selama 5 hari, kami mendapatkan hasil. Pada hari pertama terdapat 2 bentol pada tangan kanan dan tidak terdapat bentol pada tangan kiri, alias tangan yang diberi perlakuan dengan disemprotkan spray anti nyamuk. Begitu juga pada hari kedua terdapat 2 bentol pada tangan kanan dan tidak terdapat bentol pada tangan kiri yang diberi perlakuan. Namun pada hari ketiga dan hari keempat tidak terdapat bentol pada kedua tangan. Hal ini dikarenakan tidak ada nyamuk saat kami melakukan percobaan di lokasi, yaitu Taman Budaya. Dan pada hari kelima terdapat bentol kembali pada hari keempat pada tangan kanan dan tidak terdapat bentol pada tangan kiri. Ini merupakan data percobaan sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Pada hari ketiga dan keempat di sini 0, 0, 0, 0. Itu karena sudah saya sebutkan juga tadi bahwa tidak ada nyamuk saat kami mendatangi lokasi percobaan. Ini merupakan hasil kategori tafsiran efektivitas NG. Jika persentasenya di bawah 40%, maka itu termasuk tidak efektif. Jika persentasenya berada di antara 40 sampai 55%, maka tafsirannya kurang efektif. Apabila persentasenya berada di antara 56 sampai 75%, maka tafsirannya cukup efektif, dan jika di atas 76% maka efektif. Ini merupakan rumusnya, yaitu jumlah bagian per jumlah keseluruhan dikali 100%. Jumlah bagian kami adalah 3 kali 3, kemudian jumlah keseluruhannya 3
kemudian ke 100%, sehingga kami mendapatkan hasil 100%. Alasan saya menuliskannya 3/3 bukan 3/5, padahal percobaannya selama 5 hari adalah karena pada hari ketiga dan keempat tidak terdapat nyamuk, sehingga tidak bisa kami masukkan ke dalam rumus ini. Karena kami tidak bisa mengetahui apakah itu efektif atau tidak, yang disebutkan karena tidak adanya nyamuk. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama adalah spray anti nyamuk berbahan dasar daun sukun efektif. Sesuai yang sudah dihitung tadi, bahwa hasilnya sebesar 100%, maka spray anti nyamuk ini termasuk kategori efektif. Dan kesimpulan yang kedua adalah spray anti nyamuk mengandung kandungan yang tidak disukai nyamuk. Seperti yang sudah dijelaskan di landasan teori tadi, bahwa spray anti nyamuk berbahan dasar daun sukun ini mengandung kandungan flavonoid, saponin, dan juga tanin. Ketiga kandungan tersebut berpengaruh terhadap pernapasan, pencernaan, dan juga mengurangi nafsu makan pada nyamuk. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah lebih teliti dalam mengolah data. Hal ini kami tuliskan karena kami melakukan kesalahan saat menuliskan jurnal. Seharusnya kami menuliskan 3/3, tapi kami malah menuliskan 3/5. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kotak pemeliharaan nyamuk. Dengan adanya kotak pemeliharaan nyamuk, tentunya akan lebih mudah untuk meneliti dan sudah pasti efektif bahwa selalu akan ada nyamuk, dan kejadian seperti hari ketiga dan hari keempat tidak akan terjadi karena sudah dipastikan akan selalu ada nyamuk di kotak pemeliharaan tersebut. Dan yang ketiga adalah evaluasi pembuatan rumus baru untuk mendapatkan persentase efektivitas yang lebih spesifik. Ini merupakan sumber yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika menimbulkan sesuatu yang salah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para presenter yang sudah menampilkan presentasi dengan baik. Yang saya dapatkan dari presentasi ini adalah hal yang menarik itu adalah bahan dasar daun sukun itu menjadi salah satu bahan dasar yang bisa digunakan sebagai bahan dasar anti nyamuk. Dan sekarang akan saya lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Terlebih dahulu kepada guru penguji yaitu Bapak Arya. Silakan waktunya. Ya, selamat untuk John, Arka, dan kalian. Mantap ini. Selamat ya sudah menyelesaikan perjuangan kalian 6 bulan dengan mengorbankan diri untuk digigit nyamuk. Untung nggak kena DPD. Saya nggak ada asuransinya kan gitu. Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama, mengapa kalian mengambil atau menggunakan sesuatu hal yang jauh dari hidup kalian? Ya kan? Sukun itu kan jauh. Kamu pernah makan buah sukun nggak? Sukun digoreng itu pernah makan nggak? Pernah. Nah, tapi apakah kamu sering makan itu? Enggak, ya kan? Apakah kamu dengan mudah dapat daun sukun? Kalau sukun didapatkan mudah ya Pak, karena bahkan di lapangan SMP itu ada pohon sukun Pak. Kami terinspirasi dari situ Pak. Ada di situ ada. di observasi tengah sekeliling ternyata ada itu pohon sukun yang di sebelah lapangan basket. Oke, jadi selain dari dasar teori yang kamu temukan bahwa daun sukun itu bisa untuk menguji itu, mengapa tidak menggunakan yang lain? Dan mengapa harus daun sukunnya menjadi spray nyamuk? Kenapa nggak jadi selimut gitu? Kan bisa juga menghindarkan nyamuk. Coba jelaskan. Jadi sebenarnya Pak, kalau misalnya itu kan kita emang pertama tadi karena lapangan observasi kan kita ngeliat Pak ada pohon yang sukun ini. Kita kan berarti tertarik tuh Pak, kira-kira ini bisa diolah menjadi apa gitu. Nah ternyata setelah kita lakukan literatur itu didapatkan bahwa ternyata daun sukun ada di Pak tadi yang penelitian relevan tadi di Desa Mungu itu ternyata sejak dulu tuh orang-orang tuh udah gunain daun sukunnya itu dengan cara dibakar Pak, dan ternyata tuh dia tuh efektif juga untuk mengusir nyamuk. Nah cuman tadi karena ada dijelaskan juga bahwa ternyata itu kan bisa mencemar lingkungan, menyebabkan polusi udara, maka kami mengupayakannya dengan membuat menjadi spray anti nyamuk. Nah mengapa juga kalau misalnya kita nggak olah jadi misalnya seperti saya sebut merek kayak pakai baygon gitu-gitu, ya karena kan kalau baygon itu kan mungkin sama aja kan, kalau baygon kan mengeluarkan CFC gitu ya Pak, bisa berbahaya juga bagi
lingkungan juga. Jadi kita mengupayakannya dengan perlindungan diri spray anti nyamuk, dan juga kan bisa siapa tahu bermanfaat untuk mencegah DBD itu dengan bahan yang lebih alami. Oke, kenapa nggak menggunakan tanaman-tanaman yang lebih kita sukai? Karena tanaman yang wangi-wangi nyamuk nggak suka, tapi kita suka. Dan kalau kandungan anti nyamuk tadi apa ya? Flavon, terus apa lagi? Nah, saponin tanin itu kan juga ada di banyak tanaman selain itu. Mengapa bukan yang lain? Kalau menurut saya sih itu penasaran kami kok untuk meneliti dari daun sukun itu sendiri. Jadi tidak ada alasan spesifik kenapa. Oke, baik. Oke, kita move on ke topik yang berikutnya. Metodologi penelitiannya apa? Kita tuh kuantitatif eksperimental. Kuantitatif eksperimental. Nah, ini di paper kalian agak sedikit kurang pembahasan mengenai metodologi, ya. Itu aja ya. Karena ini malah lebih banyak meng-highlight masalahnya. Lanjut itu, mengapa masalasi? Kenapa enggak pakai soletasi, labu ceda atau destilasi, atau kan banyak proses ekstraksi yang lain. Kalau misalnya kami memilih menggunakan maserasi itu Pak, karena kita menggunakan teknik maserasi yang sederhana ya Pak. Nah itu tuh kan karena maserasi itu kan dia cukup simpel ya Pak, dengan melakukan pengendapannya dan juga tanpa pengaruh suhu. Jadi kami tertarik untuk menggunakannya ini secara maserasi ini Pak, lebih sederhana. Dan takutnya kalau misalnya tadi kayak misalnya destilasi itu takutnya kan ada faktor pengaruh lain yang mungkin misalnya aja kalau di misalnya kita kan nggak bakal tahu Pak kalau misalnya bahan yang etanol, aloe vera dan juga daun sukun itu kalau misalnya seperti dibakar atau apa takutnya mengandung kayak reaksi kimia yang bisa berbahaya bagi kulit. Jadi kita mengambil langkah yang lebih sederhana biar juga memang dipastikan lebih aman bagi kulit pas dipakai. Terima kasih jawabannya. Ya mungkin gantian yang lain ya, agak bagus. Selanjutnya, ini mengapa menggunakannya daun kering? Justru kan flavonoid, tanin, saponin itu kan kandungannya ada di daun yang masih fresh, ya kan? Itu kan kayak minyaknya gitu kan, minyak dari daun. Nah, coba Jadi kamu tuh menggunakan daun kering karena biar lebih gampang di blender. Karena dengan blender kan digabung sama kayak etanol 70% sama aloe vera tadi. Terus lebih gampang untuk dijadikan spray Pak. Kemudian kita juga bisa mendapatkan hasil dari ekstrak momnya gitu Pak kalau bisa sering. Oh ya. Tapi kan untuk kadar jumlah dari flavonoidnya itu sendiri kan apakah beda atau sama dari kajian tadi? Nah kalau misalnya itu Pak, kita kan nggak bisa menentukan secara pasti. Tapi makanya itu kami melakukan lagi uji fitokimia itu Pak. Nah kami melakukan uji fitokimianya lagi untuk benar memastikan apakah kalau misalnya tadi dikeringin itu masih mengandung saponin atau enggak gitu, dan ternyata tadi semuanya benar mengandung semua Pak. Masih, tapi kan kadar yang berapa? Oh ya itu kalau kadar belum kita nggak bisa menentukannya Pak. Ya oke. Oke baik. Itu penjelasannya. Lalu ini kan ada variabel bebasnya ya toh 3, 5, 10. Jadi hasilnya mana? Variabel bebasnya kan variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikatnya. Sementara di pengujian kalian variabel terikat itu hanya yang sebelah kiri pakai nyamuk, pakai lotion, yang sebelah kanan tidak pakai. Kita kembali. Yang sebelah kanan dipakai, Karena tidak pakai, kiri pakai. Ya. Yang 3 gram, 5 gram, 10 gram gimana? Untuk yang 5 gram dan 10 gram itu kita nggak apa-apa karena pas kita mencoba buat melarutkannya itu udah mengedap dan tidak bisa dipakai jadi spray. Gitu Pak. Jadi udah tidak layak dipakai. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan juga pada bagian metodenya itu tadi ya, karena itu benar Pak, pas kita melakukan pengendapan maserasi selama 3 hari itu pas kita dapatkan hasilnya yang tadi 5 gram sama 10 gramnya itu tuh benar-benar kental banget Pak, dan tadi sudah saya jelaskan juga itu tuh tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai spray. Nah ternyata yang 3 gram itu benar-benar pas banget Pak kandungannya, teksturnya gitu-gitu pas untuk dijadikan spray. Nah jadi kita tuh tadi itu yang di bagian percobaannya itu kan cuma sekedar cuma tangan kanan dan tangan kiri. Nah itu kita tuh menggunakan yang 3 gram Pak akhirnya Pak. Yang 5 gram sama 10 gramnya nggak dipakai karena tadi yang terlalu metal. Berarti kan kalau misalnya nggak bisa dipakai tidak bisa mempengaruhi variabel terikatnya Pak. Makanya kami menggunakan yang 3 gram.
Oke, jadi mungkin perlu lebih di highlight lagi bahwa hasil eksperimen teman-teman bahwa yang 5 dan 10 gram itu ya bisa katakan gagal gitu ya. Ini kan tidak disebutkan dalam tabel itu bahwa ini yang berapa gram gitu kan. Ini akan menimbulkan kebingungan karena orang lihat oh variabel bebasnya 3, 5, 10 ini tapi kok di hasilnya nggak ada. Gitu ya. Lalu ini tadi ketika saya lihat saran itu tadi, lah ini yang saya pikirkan dari tadi. Mengapa kok Pak Alka mengorbankan diri untuk digigit nyamuk? Itu kan variabelnya akan banyak sekali. Maksudnya gini, dalam 5 hari, mungkin hari ini dia habis main basket, baunya lebih menyengat, nyamuk lebih suka. Sementara di hari ketiga dia mau ketemu pacarnya, jadi lebih wangi. Kan nyamuk nggak suka. Nah seperti itu. Terus gerakan tanganmu kan juga berpengaruh loh. Misalkan kamu ketika digigit, gitu. Nah, sehingga nyamuknya pergi. Mengapa nggak mencoba menggunakan metode-metode lain? Apakah ada alternatif lain yang kalian lakukan? Untuk jawaban Pak, makanya kita itu atur dalam variabel kontrol kita Pak. Jadi media tangan harus sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, kemudian harinya juga runtun ya 5 hari. Kemudian posisinya juga sama gitu Pak. Kondisi badannya juga sama. Misalnya sama-sama itu baru mandi sekali. Jadi kondisi saya mandi sekali itu 3 hari doang mandinya. Jadi belum mandi sore. Jadi harus sama. Jadi kami tuh emang udah prepare Pak pada penelitian 5 hari itu tadi 13 sampai 17 itu tuh emang sorenya kan jam 4 Pak. Ya. Sebelum mandi sore ya kami melakukan penelitian ini. Karena kalau kita misalnya udah mandi dulu kan kalau mandi kan ada sabun tuh Pak. Itu siapa tahu bisa menjadi variabel yang lain tuh Pak yang mempengaruhi. Makanya kami emang udah mengupayakan dengan tidak mandi itu. Ya. Bagus. Betul. Cuma ada hal lain yang tidak bisa kalian hadapi kan tadi. Tapi kalian cegah jumlah nyamuknya. Ya kan? Di hari pertama nyamuknya semangat nih. 1, 2 semangat, hari ketiga 4 mereka udah bad mood sama kamu, udah nggak mau gigit gitu kan. Nah, itu yang perlu dihilangkan ya. Itu kan variabel juga ya. Nah, mungkin saran aja untuk kedepannya kalau misalkan kalian masih ingin melanjutkan penelitian ini, kalian bisa menggunakan semacam alat yang memancing nyamuk. Nyamuk itu suka apa sih? CO2 dan suka kalau yang kamu lihat lampu yang digantung itu apa? Pakai apa? Sinar. Ya, oke, itu kan bisa. Nah, itu kan mengundang nyamuk. Nah, sebelum entah CO2-nya atau di itunya, kamu kasih jaring-jaring atau kasih kain yang kamu olesi dengan lem sedikit dan kamu olesi dengan spray kamu ini, sehingga kamu gampang hitung nyamuknya ya kan? Nyamuknya nempel kan? Nah itu kan di sebelah sini cuma lem, sebelah sini ada spray kamu, gitu ya. Datanya dan lebih reliable karena kan namanya orang yang bau badan kadang juga beda ya. Tadi habis dimarahin dulu sama tidak dimarahin baunya beda ya. Betul. Terus terakhir kan, ini ya untuk nyamuknya tadi juga gimana biar bersama itu ya. Nah, nyamuk itu kan hewan yang aroma banget. Dia itu aromanya gimana sukunya? Enggak, maksudnya untuk menolak untuk menolak nyamuk berarti nyamuknya itu ada nggak ketika kalian mengamati? Ada. Nyamuk itu kan kalau dengan aroma, kalau kamu pakai jangan sebut ya obat itu ya, kita nggak ada sponsor. Obat itu ya, obat lotion atau apa itu kan ada baunya kan, baunya cukup kuat. Kadang tuh nyamuk kalau kalian mengamati, kadang tuh nyamuk tuh mendekat lalu bau dia nggak jadi. Nah itu apakah kamu hitung nggak, kamu amati nggak? Amati dia Tapi nggak masuk di data. Ya itu kan nyamuknya sudah tertarik sama kamu, tapi kan nggak jadi karena bau dari hasil kamu. Nah itu yang perlu ditambahkan kalau bisa. Itu aja sama nanti lanjut untuk dari bahasanya. Terima kasih.
Silakan dulu. Oke. 2 menit dulu. Oke, nanti saya meminta kemurahan hati moderator ya, karena 8 menit itu bagi saya cuma 5 menit gitu. Oke, terima kasih. Saya ingin mengucapkan profesiat ya kepada Arka, John, dan juga Bangun sudah mempresentasikan dengan baik, sudah sangat pelipar sekali, sudah on time, disiplin waktu, sudah ada duluan daripada penguji. Itu adalah juga salah satu nilai ya, nilai menghormati kami seperti itu. Lalu saya ingin menyampaikan ya, tadi gestur presentasi juga sudah cukup baik, sudah sangat formal, lalu pelafalan juga sudah sangat jelas, kolaborasi juga tampak jelas. Namun yang saya lihat dalam tampilan visualisasi PPT-nya, saya kurang suka fontnya itu terlalu kecil ya, bahkan dari sini karena kan memang warna dasar dari PPT kalian itu warna pastel ya, itu sepertinya ya. Kalau dari sini itu memang agak kabur. Tapi Pak Arya sempat tanya ke saya, itu tulisan apa ya juga kelihatan gitu. Nah itu juga mempengaruhi. Jadi karena kalian mempresentasikan, jadi kata-kata itu adalah power ya, namanya power of point. Berarti kamu harus memberikan kekuatan dalam huruf itu. Jadi pemilihan font itu juga mempengaruhi pembaca untuk melihat presentasi. Oke, dari segi penampilan seperti itu, mari kita lihat langsung ke dalam jurnalnya. Silakan dibuka pada bagian abstrak. Oke, saya mengamati yang pertama, tujuan penelitian. Ya. Di dalam abstrak ini, kalian itu melihat, mencantumkan tujuannya itu untuk membuat spray anti nyamuk berbahan dasar daun sukun, betul? Betul. Tetapi mengapa ketika saya membaca sampai belakang, justru kalian juga menguji efektivitasnya? Kenapa efektivitasnya tidak dimasukkan dalam tujuan? Silakan berklarifikasi dulu. Kelompok bagian abstrak ya. Oh, jadi berarti itu ya, itu menjadi masukan bagi kami sih Bu. Berarti harusnya kita memasukkan yang efektivitasnya itu Ya. bagian abstrak. Itu ya. Selanjutnya, metode. Jadi abstrak ini kan memang kalau dari jurnal kalian lihat jurnal Google Scholar atau di Sinta atau di mana, hal pertama yang dilihat pembaca adalah abstrak, karena abstraknya seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu sinopsisnya, keseluruhan gambaran umum penelitiannya. Itu pasti ada tujuan, menguraikan masalah juga, lalu juga menguraikan metode, menguraikan bagaimana kita melakukan penelitian dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mencermati metode yang kalian cantumkan itu hanya metode maserasi, sedangkan kalian tidak mencantumkan metode penelitian kalian. Kenapa tidak dicantumkan? Saya tidak melihat adanya metode kuantitatif eksperimental. Kenapa tidak dicantumkan? Kenapa kamu hanya pilih kasih dengan maserasi? Padahal itu juga membantu kamu dalam penelitian. Oh, itu sebenarnya kan kita kan kuantitatif dengan kuantitatif eksperimental itu kan sebenarnya itu kan kayak misalnya kita melakukan eksperimen Ya. dan juga kuantitatif itu dari pengolahan data itu. Kami memang sudah melakukan sesuai itu, tapi mungkin kami memang kurang menjelaskannya dengan lebih detail Bu. Nah, berarti itu mungkin dimasukkan bagi kami untuk menambahkan lebih menjelaskan lebih detail mengenai metode kuantitatif eksperimental. Baik, bagus, sudah punya dosa ya. Selanjutnya, masih dalam abstrak ya. Ada kalimat yang memiliki ambiguitas. Di kalimat percobaan dilakukan pada orang, waktu dan tempat yang sama selama 5 hari berturut-turut. Ini kalau orang tidak mencerna sampai akhir, nanti akan melihatnya bagaimana menguji waktu dan tempat. Nah, mungkin teman-teman kelompok ini saran ya. Silakan diubah lagi bagaimana cara menyampaikannya. Jadi jangan sangat ambigu seperti itu ya. Oke. Kita masuk ke dalam pendahuluan di halaman 3. Saya perhatikan kelompok sangat suka menggunakan konjungsi sehingga di awal kalimat. Coba dijelaskan menurut kamu
dari konjungsi sehingga itu seperti apa? Itu di paragraf 3 di bawah gambar daun sukun ya. Sehingga daun sukun mengandung senyawa insektisida alami bla 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 bla. Coba yang lain supaya nilainya rata nanti ya. Oke, silakan. Oke, jadi itu emang jabu harusnya sehingga tuh bukan di awal kalimat. Dia itu penghubung sama Kira-kira sehingga itu termasuk konjungsi apa? Akibat tidak? Akibat kausalitas. Ya, konjungsi indra 5 ya. Penghubung. Jadi sehingga tidak dapat diletakkan di awal. Baik. Penulisan anti kanker, anti malaria dan anti inflamasi itu juga bagaimana seharusnya? Ingat bilangnya kalau berpacu dengan bahasa, alat yang digunakan juga UMP dan KBBI. Ya. Jadi seharusnya penulisannya digabung. Ya. Ini tadi ada inkonsistensi, anti inflamasi kamu kasih tanda hubung, anti kankernya dispasi. Itu nanti dijelaskan lagi ya. Oke, lalu kalian di bawahnya itu kalian menjelaskan tentang masalah yang diangkat dan ada kata bagaimana di situ, tapi tidak ada tanda tanya. Lalu bagaimana bisa dia menjadi kalimatnya yang bagus kalau memang tidak ada tanda tanyanya? Ya. Oke, selanjutnya. Tujuan yang nih, sehingga penelitian bertujuan, sehingganya jangan ditaruh di awal lagi. Nah, itu coba dicermati. Sehingga penelitian bertujuan untuk mengolah daun sukun sebagai alternatif alami spray anti nyamuk dan menguji apakah loh ini sudah tujuan, kok malah kalian menggunakan kata tanya apakah? Seharusnya seperti apa? Ya, seharusnya untuk mengetahui. Jadi harus selaras ya, jangan inkonsistensi, nanti dipertanyakan keilmiahnya. Lalu selanjutnya halaman ke-4. Kalian juga suka memakai jika dan maka, padahal jika dan maka itu tidak bisa dalam satu kalimat. Kira-kira kenapa kok tidak bisa dalam satu kalimat? Karena jika selama maka itu sama-sama aja ya, kalimat apa? Kunci kausalitas itu. Jadi harusnya bukan itu. Ya. Jadi jika dan maka itu kan memang dipakai dalam kalimat majemuk bertingkat. Ya. Dan penulisannya itu memang tidak diperkenankan karena akan menimbulkan ketaksaan atau keambiguitan. Jadi hanya boleh salah satu kalian memakai itu. Ya. Jadi tidak bisa dua seperti ini dalam satu kalimat. Lalu juga di kalimat itu juga ada kata sehingga. Jadi memang kalimat ini sudah di atas kalimat majemuk campuran kalimat awal asing. Ya. Itu perlu diperhatikan. Lalu unsur serapan asing, ya kalian harus sudah paham itu. Aloe vera, lalu menggunakan gelas beker, bekernya pasti harus di italik, ya. Lalu masuk ke dalam metodologi. Nanti teman-teman perlu diperhatikan juga dalam penulisan bahwa metodologi itu harus di tag. Jangan metodenya di halaman sebelumnya lalu penjelasannya di halaman selanjutnya, ya. Itu akan membingungkan. Lalu ini di atas itu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Ya, jadi lebih ditekankan lagi. Penelitian kuantitatif ini kan ada jenisnya, jadi tambah jenis kuantitatif. Lalu juga tadi terkait dengan metode maserasi harus perlu dikontraskan ya karena sangat membingungkan. Lalu penulisan dalam artikel dalam jurnal itu tidak bisa kalian memakai buletin-buletin seperti itu. Kalian harus menarasikan itu. Ya, jadi ini bukan seperti ini ya karya apa hasil percobaan gitu ya, teks hasil percobaan gitu. Jadi tidak bisa
Sistematikanya seperti ini. Lalu ada kata adem di sini. Wah, adem apakah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Ayo, saya orang Jawa loh. Adem, berarti ada dingin, ya. Gelap dan adem, enak senang ya. Lalu uji, nah itu kalian yang mengungkapkan uji-uji di halaman 7 itu tidak perlu pakai tanda titik 2. Memang kenapa kalau dikasih tanda titik 2? Supaya apa? Kan itu poin A itu kan merupakan sub, ya, sub judul. Lalu dikasih titik 2 itu untuk apa? Supaya ditemani atau supaya apa? Ya, oke, perhatikan. Terakhir ya moderator ya, saya marah dulu. Berikan saya kesempatan terakhir. Hasil dan pembahasan. Teman-teman di sini masih sering menggunakan numerik, padahal di PUEDI kalau kalian cermati itu ada aturan bahwa bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dalam 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Jadi kalau cuma 5, 3, 2 harus penulisannya bilangan, ya. Seperti itu. Lalu dikontraskan kalau menggunakan pukul 4 sore jangan pukul 4 saja lalu sore, tapi 4.00 atau 16.00 tanpa perlu sore. Oke. Terakhir penulisan daftar pustaka. Nah, di sini saya banyak menjumpai teman-teman, kalau teman-teman menuliskan daftar pustaka itu juga harus diedit, ya. Artinya jangan sampai dari Google Scholar kamu copy, kamu paste di jurnal ini. Jadi kalau misalnya judulnya itu masih menggunakan huruf kapital semua, begitu harus diedit. Kalau misalnya judulnya sudah tidak memakai huruf kapital, tapi tetap perlu dilihat. Kadang-kadang konjungsinya itu menggunakan huruf kapital, jadi tidak boleh. Itu harus diedit. Lalu ada terpati lagi di bagian akhir 13. Di situ ada daftar pustaka Rokom. Rokom titik waspada DBD bla 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 bla. Apakah dalam daftar pustaka itu tidak memiliki tahun? Seharusnya setelah nama peneliti. Kalau nama penulis itu sertai tahun. Tapi di sini tidak. Oke, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Budia atas pertanyaannya sebagai guru penguji bahasa. Sekarang akan saya lanjutkan kepada tanya jawab dengan audiens. Audiens ini adalah para siswa-siswa dari SMA Kolese Kanisius. Dan untuk orang tua akan saya berikan waktu tersendiri. Dan waktu tanya jawab kepada para audiens akan berdurasi selama 10 menit. Jadi silakan. Sebutkan nama. Juga bisa berupa pertanyaan, saran, ataupun apresiasi pada para presenter kita. Saya dari Abdul Pengajar dari Pagi Arsa 21 ingin tanya untuk apa pengeluaran sampai spray itu berapa ya? Pengeluaran dari awal sampai akhir sampai jadi spray itu pengeluarannya berapa ya? Pasti eksperimen ini butuh uang. Pengeluarannya berapa? Hitung deh. Kalau kisarannya aja itu 200.000 totalnya. Iya. Terima kasih. Mau bikin sendiri ya? Eksperimen saya. Oh, oke. Saya di kelas 10 absen 22 Soekarno. Saya ingin nanya satu hal
mereka presentasi ya terus terang saya bangga gitu. Jadi bagus ada RP ini tuh, mereka kan jadi belajar untuk kerjasama, terus koordinasi, karena kan di sela-sela kesibukan dan mereka yang sudah di tingkat akhir ini pasti banyak sekali tugas, itu mereka masih harus menyempatkan diri ya gitu untuk bikin RP ini. Pasti dari awal pilih judul itu kan jadi harus ada kerjasama, ada komunikasi yang bagus. Nah itu sampai akhirnya jadi begini itu pasti nggak mudah, pasti ada perjuangan, karena pasti waktu mereka masing-masing itu sudah untuk bertemu untuk ngerjain ini tuh udah cukup bagus, bisa selesai gitu tepat waktu. Jadi saya apresiasi aja gitu Mbak, gitu aja sih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Mungkin menambahkan sedikit izin. Selamat siang dan sore Bapak Ibu dan semuanya, peserta RP dan kawan-kawan semuanya. Saya mamanya Nara dan Rama. Menambahkan sedikit saja, jadi kami juga mengikuti ya ada kegiatan RP ini, tapi terus terang memang kami tidak involve sama sekali. Jadi dari penetapan topik, kemudian bagaimana mereka bereksperimen sampai menuliskan jurnal dan seterusnya, itu memang diupayakan sendiri oleh mereka bertiga. Jadi kami apresiasi dan tentunya masukan dan saran pertanyaan tadi akan memperkaya jurnal maupun hasil penelitian dan juga paparan dan presentationnya, dan tentunya diharapkan juga ini bisa diproduksi ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas tanggapan dari para orang tua. Saya juga masih membuka kesempatan kepada para audiens jika bisa ada yang bertanya. Bisa. Saya bukan orang tua, tapi saya ingin kalau saya mau ingin memberikan tanggapan kalau misalnya saya salah satu prinsip perusahaan, dan saya merekomendasikan kalau misalnya ada yang mau ingin nyoba spraynya, wanginya kayak kaca. Jadi kalau misalnya ingin nyoba, saya kasih alamat. Itu saya, terima kasih. Pemasarannya nih kayaknya ya. Oke, baik. Saya jadi kepo tuh, gara-gara tadi ada yang nanya uangnya, ditanya silakan coba. Kalau dijual harganya berapa? Belum. Coba boleh sih, bisa coba. Siapa tahu. Ini lulus punya perusahaan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka akan saya akhiri presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator, saya Sulaiman Subianto dan saya Ketua Kafin 1 Notepad, ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan penguji yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi dari kelompok ini yang berjudul mengenai uji efektivitas daun sukun sebagai bahan dasar pembuatan spray anti nyamuk. Saya ingin meminta maaf apabila ucapan dan perilaku saya selama sesi ini ada yang kurang berkenan di hati para penonton. Semoga presentasi yang ditampilkan pada hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi model akademi kita di kemudian hari. Terima kasih.